Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Mudah-mudahan karunia demi karunia tidak membuat kita lupa dengan zat yang memberikan karunia. Mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan yang kita dapatkan dalam hidup ini selalu membuat kita bersyukur kepada zat yang memberikan kenikmatan kepada kita bersama. Kemudian salat beserta salam kepada qudwah dan uswah sana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada sore hari ini beranjak daripada kajian hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab atau buku Riyadhus Shalihin, buku yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap rumah tangga muslim. Dan kalau seandainya ada di antara antum yang mempunyai kelebihan, bagusnya dari sekarang milikilah kitab tersebut, karena kitab tersebut sangat bagus dalam menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Dan kalau seandainya tidak bisa untuk dimiliki dalam artian secara buku, online-nya sangat banyak. Ya, bahkan di setiap aplikasi itu biasanya ada Riyadhus Shalihin dengan terjemahan. Dan kalau kita membaca saja ayat hadis yang terdapat di dalamnya, insya Allah juga banyak manfaat dan ilmu yang kita dapatkan. Akan tetapi tentu ketika kita coba untuk menggali makna demi makna, maksud demi maksud, ya, manfaat demi manfaat yang kita dapatkan dalam setiap hadis Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalaulah orang-orang yang mencari dunia tidak akan pernah berhenti mencari dunia, maka sesungguhnya bagi kita-kita yang ingin untuk mendapatkan ilmu, jangan pernah berhenti juga untuk mendapatkan ilmu. Kalaulah penduduk dunia itu begitu hausnya dengan segala macam gemerlapnya dunia, maka bagi kita orang-orang yang ingin mendahulukan ilmu, juga jangan sampai kita cepat merasa puas dengan apa yang kita miliki. Galilah dan galilah terus. Dan ingatlah, dasar dalam beragama itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan mau-maunya kita. Maka ketika kita landaskan dengan sesuatu tersebut, maka kita akan dapati banyak hal yang perlu untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita. Sebab seandainya bukan dengan cara ini kita memandang, maka biasanya yang timbul adalah apa yang datang dari kita seakan-akan bagian dari Islam semuanya. Padahal kalaulah kita jadikan, ya, kalaulah kita jadikan yang akan membuat kita menilai segala sesuatunya adalah Al-Quran dan hadis, kita akan dapati banyak hal yang mesti kita perbaiki dalam hidup. Bahkan sampai mati pun kita berusaha untuk memperbaikinya, belum akan selesai apa yang kita upayakan tersebut. Maka disinilah ikhwahatillah rahimahumullah, upaya kita untuk selalu memperbaiki diri. Kalaulah ada kelemahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, cepatlah kita mengakuinya sebagai satu kelemahan, bukan sebaliknya mencari-cari alasan. Orang yang mencari-cari alasan dalam kehidupannya, biasanya dia tidak akan pernah bisa menutup kelemahan yang dia miliki. Akan tetapi ketika dia tahu kelemahan tersebut dan dia berusaha mengatasinya semaksimal yang dia mampu, maka dari waktu ke waktu dia akan selalu meningkat. Yakinlah, orang yang kita kenal hari ini, kalau dia selalu memperbaiki diri, 3 tahun lagi kita bertemu dengannya, banyak sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan. Tapi kalau orang yang tidak mau untuk menata dirinya, apa yang kita dapati 10 tahun yang lalu bersama dia, hari ini juga kita dapatkan sama dengan apa yang didapatkan 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena tidak ada kelemahan yang berusaha untuk ditutupinya. Baik, berkaitan dengan tema kita, saudaraku, jagalah matamu. Kita mulai daripada mata. Hadis yang sampai kepada kita adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibatun minaz zina." Ditetapkan bagi keturunan Adam bagian daripada zina. Mudriku dzalika la muhalah. Dia pasti akan mendapatkannya, tidak ada pengecualian, mesti mereka dapatkan. Al-ainanu zinahuman nazar. Kedua mata itu zinanya adalah melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal udhunani zinahuma al-istima'. Sedangkan kedua telinga zinanya adalah mendengar sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Wal lisanu zinahu al-kalam. Sedangkan lisan zinanya adalah mengucapkan sesuatu yang jauh dari tuntunan agama. Wal yadu zinahal batsh. Sedangkan tangan zinanya adalah memegang sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dia dipegang. War rijlu zinahal khat. Sedangkan kaki zinanya adalah melangkah ke tempat-tempat yang tidak Allah perkenankan. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Sedangkan hati itu condong dan berangan-angan. Cobalah, kalau kita sudah membuka satu pintu penglihatan, maka biasanya pintu berikutnya akan terbuka. Kalau orang sudah melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah, contoh laki-laki melihat aurat wanita, maka pintu berikutnya dia berangan-angan dan kemudian terbawa dalam tidur dan angan-angannya akan dibuka. Dan ketika sudah terbuka pintu angan-angan, maka pintu dia ingin melakukan juga akan dibuka. Maka kemudian diingatkan, wa yusaddiqu dzalikal faraju aw yukadzibuhu. Dan yang akan membenarkan angan-angannya menjadi zina sebenarnya adalah kemaluan. Maka disinilah kita perlu hati-hati. Kenapa dalam Al-Quran yang ditanamkan kepada kita umat Islam adalah menjaga pandangan? Karena dari pandangan itu semuanya bermula. Karena dari pandangan itu semuanya berasal. Maka lihatlah, saya katakan kepada yang putra, kalau antum biasa menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi, antum akan dapatkan seorang wanita dengan hal yang sama. Dia juga pandai menjaga pandangannya. Bagi wanita juga sama. Kalau antunna berusaha selalu menjaga pandangan, tidak pernah ternampak seseorang atau tidak pernah ternampak sesuatu yang Allah haramkan, maka biasanya yang akan mendekati antuna juga orang yang seumpama. Cobalah, kalau nggak percaya, cobalah. Sebab janji Allah dalam Al-Quran pasti tidak akan pernah mungkir. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita baik diperuntukkan bagi laki-laki baik. Maka di sini Allah ingatkan bahwasanya anggota tubuh kita bisa berbuat zina. Walaupun bukan kategori zina secara syar'i, karena kategori zina secara syar'i itu berkaitan dengan melakukan sesuatu hubungan suami istri antara dua orang yang tidak pernah diikat dalam satu pernikahan. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan adalah bahwasanya asal muasalnya zina tersebut dimulai dengan panca indera atau dimulai dengan anggota-anggota tubuh kita. Maka cobalah jaga. Sebab kenapa? Syaitan pasti akan menghiasi dengan cara yang sangat berkesan. Jangan pernah bayangkan kita akan ditipu oleh syaitan dengan cara yang strike langsung. Dia akan sedikit demi sedikit mengaburkan pandangan-pandangan kita. Awalnya karena tugas-tugas kuliah. Awalnya karena tugas-tugas dakwah. Awalnya karena keperluan-keperluan dakwah. Awalnya karena keperluan-keperluan kuliah kita dan seterusnya. Maka mulailah sedikit demi sedikit kita akan dibawa dengan cara yang sangat luar biasa oleh syaitan. Karena syaitan telah berjanji, dia akan membawa dan mengaburkan kita dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah. Semua cara akan digunakan. Maka disinilah kemudian kita perlu hati-hati. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Dan jangan anggap bagi kita yang sudah berumah tangga berarti selesailah masalah tersebut. Tidak. Sebab syaitan yang paling tinggi tingkatannya adalah yang bisa menceraikan suami dan istri. Kalaulah ada maksiat, kalaulah ada tipu daya syaitan yang paling tinggi yang dihormati oleh iblis. Pemimpin syaitan yang paling tinggi adalah iblis, adalah ketika anak buahnya mampu menghancurkan sebuah rumah tangga.
maka jangan pernah biarkan rumah tangga kita kemudian diganggu oleh siapapun juga. Oleh karenanya berhati-hati dalam hal ini. Maka kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, bahkan berkaitan dengan pandangan, bagi kita yang duduk-duduk di jalan pun juga diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab duduk-duduk di jalanan akan membuat kita nampak berbagai macam orang dan berbagai macam rupa. Maka berikanlah jalan itu haknya. Apa jalannya haknya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar. Dan juga berkata yang baik. Kemudian Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tidak sengaja. Tiba-tiba kita ternampak sesuatu yang tidak kita sengaja. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Isrif basarak. Palingkanlah pandanganmu. Palingkanlah pandanganmu. Maka kalau seorang sudah merasa terjaga dari pandangan matanya, maka ingatlah dahulu pernah Abdullah bin Umi Maktum datang ke rumah Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berada bersama dua orang istri beliau. Ingat, dua orang istri Nabi. Saya tanya kepada akhwat, siapa di antara akhwat yang imannya melebihi imannya dua orang istri Nabi? Saya tanya kepada ikhwah, siapa yang imannya melebihi imannya Abdullah bin Umi Maktum dan waktu itu dan beliau adalah seorang yang buta. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ihtajiba minhu. Berhijablah kalian daripada Abdullah bin Umi Maktum. Lalu kemudian istri Nabi Muhammad SAW mengatakan, Alaysa a'ma lam yubsiruna ya Rasulullah? Bukankah dia seorang yang buta, tidak melihat kami ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul mengatakan perkataan yang perlu untuk kita ingat. Afa amwayani antuma? Apakah kalian berdua juga buta? Apa maksudnya? Dua orang istri Nabi yang merupakan ibu bagi kita ketika diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW agar berhijab menutup diri daripada Abdullah bin Umi Maktum, lalu berkomentar, ya Rasulullah, bukankah Abdullah bin Umi Maktum seorang yang buta tidak akan bisa melihat apa yang ada di tubuh kami, tidak akan bisa melihat kami? Tapi kemudian Rasul mengingatkan, bukan hanya masalah laki-laki melihat kepada wanita, maka wanita juga melihat kepada laki-laki perlu untuk waspada. Sebab walaupun seperangkat, walaupun setingkatan dengan dua orang istri Nabi yang sangat luar biasa keimanannya, tapi Rasul tetap mengatakan, apakah kalian berdua buta sehingga tidak melihat Abdullah bin Umi Maktum? Maka dalam hal inilah penting untuk kita jaga, ya, hubungan yang terjadi di antara kita. Jangan sampai kemudian dasarnya adalah sesuatu yang jauh dari nilai agama. Apalagi atas dasar alasan dakwah. Kadang-kadang banyak hal yang kemudian dilakukan. Di satu mobil berangkat bareng-bareng ke satu tempat, nggak ada masalah. Tapi kalaulah bercengkrama begitu lepasnya di dalam mobil tersebut, lalu apa bedanya antara kita dengan orang lain? Kalaulah dalam kegiatan-kegiatan kebaikan atas nama apapun lembaganya, lalu kemudian tinggal bersama di satu rumah, walaupun kadang-kadang kamarnya berbeda, akan tetapi ada ruangan besar di mana tempat bertemu, lalu kemudian bercengkramalah selepasnya, bercengkramalah masing-masing di dalamnya, seakan-akan tidak ada orang yang melihatnya. Tetangga mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jangan sampai itu menjadi kenangan terindah ketika apa yang terjadi di sana membuat kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin ada sesuatu ketertarikan dengan kita.
Ikhwah fillah rahimakumullah. Jalan dakwah ini adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi. Dan gak akan mungkin jalan yang ditempuh oleh para nabi dengan sesuatu yang Allah murkai. Jalan dakwah ini adalah jalan yang penuh dengan ketenangan. Dan gak akan mungkin ketenangan didapatkan dengan sesuatu yang Allah murkai. Maka berhati-hatilah. Kalaulah hanya sekedar duduk di dalam mobil bersama, ada yang membawa mobil, kemudian laki-laki di depan, perempuan di belakang, agar jangan sampai nampak aurat perempuan dari laki-laki dari belakang, maka kadang-kadang perempuan yang di belakang, lalu perempuan berbicara dengan perempuan, laki-laki berbicara dengan laki-laki, dengan syarat jumlahnya tidak sama. Sebab bisa saja yang terjadi bukan dua orang, tapi hati-hati, ikhtilat itu bukan masalah antara dua orang, bisa terjadi antara dua pasang. Tapi kalau seandainya ruangan lepas kemudian kita bercengkrama satu dua orang, orang lain sekitar kita juga mendengar apa yang kita katakan, maka itu bukan ikhtilat namanya. Tapi kalau berada pada satu tempat yang mungkin hanya dilihat oleh orang lain di luar, maka bisa saja kategori ikhtilat itu ada. Maka berhati-hatilah, ikhwah fillah rahimakumullah. Mungkin pada awalnya hanya sekedar candaan, tapi berikutnya cobalah lihat betapa banyak orang dengan alasan dakwah kemudian bertemu dan bercengkrama, lalu tumbuhlah bibit-bibit cinta dan sayang. Lalu kemudian apa yang mereka dapati ke depannya ternyata jauh berbeda dengan apa yang mereka sangka. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau dahulu Bal'am, seorang yang sangat taat, 80 tahun umur yang telah dilewati dilalui dengan penuh ketaatan. Lalu kemudian terjadilah ada seorang kawannya akan bepergian jauh, lalu dititipkanlah anak gadisnya kepada Bal'am. Ditinggalkanlah anak gadisnya. Maka dengan sangkaan bahwasanya dia orang yang saleh, nggak akan mungkin untuk mencelakai anak gadis temannya sendiri. Maka apa yang terjadi? Ditempatkan ada satu kamar yang perempuan tidak keluar sama sekali. Tapi pada awalnya hanya memberikan makanan, lalu kemudian pergi. Kemudian syaitan membisikkan, sekali-sekali dengar juga loh suaranya. Khawatir dia nanti sedang sakit, atau khawatir dia nanti sedang ada masalah, sehingga kemudian kita bisa pastikan dia masih hidup atau tidak. Lalu berbicaralah. Kemudian biasanya hanya bertanya tentang satu dua saja. Kemudian bertanya dengan banyak hal lagi. Kemudian asiklah mereka untuk bercerita. Ketika sudah asik bercerita, timbul lagi godaan. Kenapa kita tidak saling bertemu? Akhirnya pintu kamar itu dibuka dan kadang-kadang terjadi pertemuan dan pembicaraan panjang. Lihat, sedikit demi sedikit berusaha untuk dialihkan. Kalau antum orang yang taat sekarang, bukan langsung pagi ini taat, sore hari langsung berubah, enggak. Akan dikurangi dulu ketaatan-ketaatan. Kadang-kadang salat malamnya dikurangi, kadang-kadang salat duhanya dikurangi, kadang-kadang bacaan Qur'annya dikurangi, sehingga kalau tidak pernah merasa terusik lagi dengan kekurangan tersebut, maka barulah kemudian yang lain-lainnya kemudian diberikan kepada kita. Maka hati-hatilah dengan perangkap iblis dalam masalah ini, karena iblis itu sangat piawai. Dari sejak Nabi Adam dia sudah berusaha menjerumuskan anak manusia. Dan dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh yang seumpamanya, sebab keahliannya berasal dari banyak hal. Cobalah lihat, masing-masing kita pernah melakukan dosa. Dan cobalah lihat, seringkali kita melakukan dosa di pintu yang sama. Cobalah renungi masing-masing kita, kita akan mendapati jawaban yang sama. Sebab kenapa? Iblis sangat tahu titik lemah kita. Sehingga selalunya kita dibuat masalah berkaitan dengan dosa di pintu yang sama. Maka kalau kita bisa menjaga pintu tersebut, jagalah dengan sebaik-baiknya. Kalau suatu waktu kita mampu hanya seminggu menjaganya, maka berkomitmenlah, berikutnya saya akan mampu lebih daripada seminggu.
Kalau berikutnya kita mampu sebulan, maka berikutnya berjanjilah untuk kita akan lebih mampu menahan lebih lagi. Sebab kenapa? Daya tahan itu perlu untuk diuji. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, biasakanlah air mata penyesalan selalu hadir dalam setiap kesalahan. Sebab air mata penyesalan menunjukkan bahwasanya kita tidak redha dengan kesalahan tersebut. Akan tetapi kalau air mata penyesalan tidak pernah timbul, bahkan tertawa yang timbul, berarti kita menganggap kesalahan tersebut bukan satu kesalahan, bahkan sesuatu yang dibanggakan. Kalau ini yang terjadi, maka biasanya tergelincirnya kita akan lebih cepat dibandingkan orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah. Maka kemudian kita juga diingatkan bahwasanya pandangan mata, Allah ingatkan, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat lelaki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Wala yaqdir rajul ila rajul fi thawbin wahid. Dan jangan juga laki-laki berpakaian satu dengan lelaki yang lain, atau berselimut di satu selimut. Ini hati-hati. Ikhwati fillah rahimakumullah, terutama kondisi sekarang ini, ketika LGBT juga masuk ke ranah-ranah yang dahulunya tidak pernah terpikir oleh kita. Maka kalau seandainya kita biasa menjaga agar jangan sampai aurat kita dilihat oleh orang lain, maka akan timbul dalam diri kita tuh sifat mawas. Ya, ikhwah, sesama ikhwah, jangan pernah aurat dilihat oleh orang lain. Kalau antum pernah mendapati seseorang yang berusaha untuk melihat aurat antum, bersikaplah keras kepadanya dan tegas. Sebab orang-orang yang ditimpa penyakit homo, dia tidak akan pernah mau kecuali dikeraskan. Dan jangan pernah memberikan ruang atas dasar bahwasanya itu hanya satu kesalahan. Ingatlah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau sudah kedapatan hal-hal seperti ini terjadi, bersikap tegaslah. Sebab kalau kita memberi ruang karena kasihan, maka biasanya dia akan terus berbuat hal tersebut. Dan kita bukan menyelamatkannya, akan tetapi menjerumuskannya. Begitu juga dalam konteks yang berkaitan dengan lesbi. Rasul mengingatkan kepada kita, ini adalah bagian awal untuk menjaga agar jangan sampai salah dalam bertindak dan salah dalam gharizah itu kemudian muncul. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk saling menyayangi, ya, ikhwah saling menyayangi dengan ikhwah, akhwat saling menyayangi dengan akhwat. Itu merupakan anjuran, betul. Tapi jangan pernah ada yang mau merusak hal tersebut dengan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam agama, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada maksiat yang paling cepat mendatangkan azab, maka itu adalah homoseksual. Maka kita lihat apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Maka dinamakanlah homoseksual itu dengan liwat. Diambil dari kata-kata Lut, artinya kaum Nabi Lut. Maka Nabi kata-katanya al-liwat. Ana bukan mengatakan bahwasanya ini banyak terjadi, enggak dalam konteks ini. Akan tetapi kalaulah pada satu ketika ini terjadi, bersikaplah tegas. Sebab kenapa? Ketegasan kita akan membuat pelaku akan berpikir, nggak akan pernah mau lagi. Dan kondisi sekarang, minta maaf, ikhwati fillah rahimakumullah, kita perlu untuk menanamkan agar jangan sampai, ya, awal mulanya berdasarkan penelitian, orang-orang yang terindikasi, ya, gay ataupun lesbi itu biasanya banyak waktu masa kecilnya. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya lalu membuat dia kemudian mendapatkan penyakit tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau ada di antara ikhwah dan akhwat yang mempunyai informasi, ya, atau misalnya ada hal ini dirasakannya, ana dulu sangat menyesal
ketika mendapatkan sebuah SMS dari seseorang di mahasiswa yang ada, lalu menyampaikan tentang keluhannya. 2016 waktu itu, 3 tahun dari sekarang. Penyesalan yang sampai sekarang anak dapati. Dia mengadu tentang kelainan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Tapi anak hanya pada waktu itu nggak menyangka yang bukan-bukan. Anak hanya menasihati sedikit saja kemudian dia tinggalkan. Namun ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, kalau seandainya ada yang kemudian ingin untuk berdiskusi, silahkan datangi anak. Karena insya Allah kita punya tim untuk merehab dan membantu orang-orang yang punya kelainan seperti ini agar kemudian dia mendapatkan sesuatu yang kemudian jauh dari perilaku-perilaku yang akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak selalunya dia adalah pelaku. Kadang-kadang dia korban kemudian berusaha untuk mencari korban yang lainnya. Maka ini yang tidak pernah kita inginkan. Jangan pernah biarkan jalan dakwah ini yang penuh dengan kebahagiaan lalu dikotori oleh tindakan-tindakan yang Allah murkai. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kaidah ini diingatkan kepada orang tua. Kalau anak sudah akil balik, pisahkan tempat tidurnya, pisahkan kamarnya. Tujuannya apa? Supaya tidak melihat aurat masing-masing. Kalau kita mampu anak tersebut masing-masing berada di tempat tidurnya sendiri, maka itu lebih bagus. Supaya jangan sampai terlihat sesuatu yang tidak pantas dilihatnya pada usianya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka di sini juga, ya, dalam konteks ini, anak kira mungkin cukup sebab ada banyak hal lagi yang mungkin anak sampaikan. Tapi untuk tahap awal biarlah nanti tanya jawab yang akan membuat kita kemudian bisa. Dan kalau seandainya tadi anak katakan betul, kalau seandainya ada informasi apapun silakan sampaikan kepada anak. Kita mempunyai tim, ya, yang akan membantu agar kemudian seseorang itu sembuh dari penyakitnya. Kita akan berusaha, yang akan menentukan sembuh atau tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ikhtiar daripada segala yang ada. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Ketika kaki ini sudah melangkah di jalan hidayah ini, maka kita akan terus istiqamah sampai akhir hayat kita. Jangan pernah mau menggadaikan nikmat di jalan ukhuwah, di jalan hidayah ini dengan sesuatu apapun yang lain. Sebab kenapa? Nikmatnya tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun juga. Baik, kalau ada di antara ikhwan dan akhwat yang ada pertanyaan, dipersilakan.